Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alamsyah dengan NIM 23040450109, kelas E. Di sini saya akan mengerjakan sebuah TS, tugas pertengahan semester, yakni di mana tugasnya adalah membuat video konseling agama, di mana kita disuruh untuk mengkonselor seorang dengan berdasarkan konseling agama. Jadi kita perlu berlama-lama, langsung saja ke baiklah. Sebelum saya masuk ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa apa itu konseling agama. Konseling agama adalah proses bimbingan atau pendampingan yang dilakukan berdasarkan ajaran dan nilai agama tertentu. Tujuan utamanya adalah membantu individu atau kelompok mengatasi masalah pribadi, spiritual, atau sosial dengan pendekatan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Adapun ciri-ciri dari konseling agama, yang pertama berbasis nilai agama. Solusi atau nasihat diberikan dengan merujuk kepada kitab suci, ajaran atau prinsip agama tertentu. Kedua, pendekatan spiritual, fokus pada penguatan hubungan individu dengan Tuhan atau aspek spiritual mereka. Ketiga, tujuan kebahagiaan seutuhnya, mengintegrasikan kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Dan terakhir, konteks religius, biasanya dilakukan oleh pemuka agama, konselor dengan latar belakang keagamaan, atau di tempat ibadah. Jadi itulah tadi penjelasan singkat, dan berikutnya langsung saja ke video konseling agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini hari ini. Sebelumnya, jika saya perkenalkan diri, nama saya Wahyu, dan saya akan mendampingi Anda. Apa kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa baik, tapi saya juga merasa banyak beban. Kiranya yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, ini Anda diberikan kekuatan untuk datang ke sini. Perasaan Anda sangat berharga dan saya ingin mendengarkan dengan sepenuh hati. Apa yang Anda sampaikan akan tetap berhasil dan insya Allah kita cari solusi bersama. Apa yang sedang Anda rasakan ini? Saya merasa hidup saya tidak tenang. Saya sering cemas, susah fokus. Susah fokus itu termasuk dalam ibadah, dan saya sering juga bertengkar dengan keluarga. Saya memahami bahwa situasi seperti ini bisa terasa sangat berat. Mungkin ini adalah salah satu bentuk ujian dalam hidup. Tapi percayalah, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, sehingga saya bertanya terlebih dahulu, apa yang paling membuat Anda terganggu dengan situasi ini? Yang membuat saya merasa paling terganggu itu saya merasa jauh dari Allah. Salat sering saya tidak khusyuk, dan konflik keluarga membuat saya semakin stres. Terima kasih dan kembali ke saya. Apa yang Anda rasakan adalah hal yang wajar ketika menghadapi banyak tekanan. Bisa Anda ceritakan kapan perasaan ini mulai muncul? Sejak beberapa bulan yang lalu. Awalnya pekerjaan saya sangat sibuk, lalu ada konflik dengan keluarga saya, dan saya merasa sulit untuk menjaga ibadah saya. Jadi Anda merasa bahwa beban pekerjaan dan konflik keluarga membuat Anda sulit dalam ibadah. Apakah ada hal lain yang Anda memperburuk situasi ini? Ya, saya merasa kurang mendapat dukungan dari orang-orang sekitar saya. Saya merasa sendiri menghadapi masalah ini. Perasaan kesepian di tengah masalah memang sangat berat. Namun penting untuk diingat bahwa Allah selalu ada bersama kita, terutama saat kita merasa lemah. Dalam situasi seperti ini, apakah Anda pernah mencoba berbicara dengan seseorang seperti keluarga atau teman dekat? Jujur, saya sebenarnya merasa malu dan takut dianggap lemah. Jadi saya lebih memilih diam dan memendam masalah ini semuanya. Saya memahami perasaan Anda. Kadang ada masalah yang terasa lebih aman, tapi hal ini bisa membuat hati kita semakin berat. Jangan khawatir, Anda sudah melakukan langkah yang terbesar dengan berada di sini. Insya Allah awal yang baik bisa menemukan solusi.
menghadapi ujian seperti ini. Agama mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan pasti ada hukuman di baliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Pernahkah Anda merasa bahwa mungkin masalah ini adalah cara Allah mendekatkan Anda kepadanya? Iya sih, saya merasa ini seperti teguran dari Allah karena saya mungkin kurang mendekat kepadanya. Subhanallah, saudara seperti itu adalah langkah awal yang sangat baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kembali kepada Allah dengan taubat, maka Allah akan menyambutnya dengan ampunan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Apakah Anda pernah mencoba meluangkan waktu untuk bicara kepada Allah melalui doa atau zikir? Terkadang saya mencoba, tapi seringkali pikiran saya melayang. Saya merasa sulit fokus. Itu wajar terjadi ketika hati kita sedang gelisah. Kita bisa memulai dari langkah kecil. Sebagai contoh, cobalah untuk meluangkan waktu sebelum sholat untuk merenungkan kebesaran Allah. Anda juga bisa membaca zikir pendek seperti astagfirullah, astagfirullah atau la ilaha illallah sambil menenangkan diri. Apa pendapat Anda tentang itu? Saya rasa itu bisa membantu, tapi saya perlu membiasakannya. Jelas sekali. Konsistensi adalah kunci. Rasulullah mengajarkan kita bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus seperti itu. Jadi tidak ada salah jika Anda mulai dari langkah kecil yang penting dilakukan dengan ikhlas. Tadi Anda juga menyebutkan konflik dengan keluarga, khususnya pasangan Anda. Apakah Anda merasa nyaman jika kita membahas hal ini lebih lanjut? Iya, saya sering bertengkar dengan pasangan saya tentang masalah keuangan dan cara mendidik anak. Konflik dalam keluarga memang salah satu yang terbesar, tapi kita bisa mengatasinya dengan pendekatan yang sabar dan bersama. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bergaulah dengan mereka secara baik. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Apakah Anda dan pasangan pernah mencoba duduk bersama untuk mendiskusikan masalah ini secara tenang? Kami sering mencoba, tapi seringkali malah berakhir dengan emosi. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mendahulukan kesabaran. Ketika Anda merasa emosi mulai naik, cobalah mengingat hadis Rasulullah yang mengatakan, orang kuat bukanlah yang pandai berbulat, melainkan orang yang mampu menahan marahnya. Bagaimana jika Anda mencoba mencari waktu yang lebih tepat untuk bicara, misalnya setelah sholat, ketika hati lebih tenang? Saya akan mencoba itu. Bagus. Selain itu, penting juga untuk melibatkan doa dalam setiap upaya kita. Mintalah kepada Allah agar melembutkan hati Anda dan pasangan. Insya Allah dengan yang baik, Allah akan memberikan jalan ini keluar. Dari pembicaraan kita hari ini, saya mungkin bisa memberikan solusi yang saya relevan, yang mungkin bisa Anda coba sesekali. Yang pertama itu praktekin hubungan dengan Allah. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca Al-Quran atau zikir. Anda bisa mulai dengan beberapa menit saja, yang penting adalah konsisten. Dua, memperbaiki sholat. Cobalah fokus pada satu sholat wajib untuk memulai sholat subuh. Dengan kesiapan seperti membaca doa dan Al-Quran. Yang meningkatkan komunikasi dengan keluarga. Cari waktu yang tepat untuk berbicara dengan pasangan. Setelah sholat atau di waktu tenang, hindari diskusi saat emosi masih tinggi. Atau minta bantuan Allah. Jangan lupa melibatkan doa dalam setiap langkah Anda. Rasulullah mengajarkan untuk membaca doa. Ya Allah, mudahkan urusanku, berikanlah petunjuk kepada bagian kami. Apakah langkah-langkah yang seperti ini terasa memberikan Anda lakukan? Iya. Saya rasa insya Allah saya bisa mencobanya perlahan-lahan. Alhamdulillah, ingat perjalanan ini membutuhkan kesabaran. Tapi setiap langkah kecil yang Anda ambil akan mendekatkan Anda dengan ketenangan hati.
Terima kasih telah berbagi cerita dengan saya hari ini. Saya sangat menghargai keberadaan Anda untuk terbuka. Jika Anda merasa perlu berbicara lagi, saya selalu siap mendengarkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar Allah memberikan kemudahan dan ketenangan untuk kita. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan dalam menghadapinya. Dekatkanlah hati kami kepadamu, dan niscaya kami akan tetap berada di jalan. Mungkin itulah sisi diskusi konseling hari ini. Semoga tips-tips yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Anda dan juga bisa memberikan feedback yang baik kepada saya. Semoga semangat. Anjing.